Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Budianto, guru SD Negeri Kedung Gebu, Kabupaten Pekalongan. Dalam aksi nyata ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menjadi seorang guru harus terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Agar murid-murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya mereka harus bisa mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman, maka pendidik harus bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas atau di luar kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin yang pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut ilmu pendidikan, garis dasar atau potensi murid dan garis keadaan atau kesempatan untuk berkembang yang saling berhubungan disebut konvergensi. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi atau adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural ini yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Tuntunan yang baik kepada murid didasarkan dari panduan tentang tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat murid. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid, agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya.
Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang dipengaruhi oleh alam dan zaman. Pengembangan budi pekerti berupa olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajarnya, merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Level kognitif menurut Benjamin Bloom dan Anderson. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam, mencipta atau mengkreasi. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Untuk mewujudkan dan menjaga kodrat alam dan kodrat zaman pada murid-murid, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan, yang mana Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan asas trikon. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21. Berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, kolaborasi, dan komunikasi. Berikut adalah contoh pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, belajar berpikir kritis. Guru bisa membantu murid melakukan refleksi diri sebagai proses mengenali dan melihat potensi dirinya, mengamati keadaan sekolah dan lingkungannya, serta menganalisis permasalahan yang muncul dari hasil pengamatannya. Yang kedua, belajar kreativitas dan kolaborasi. Guru mengajak murid untuk berkreasi merespon potensi dan isu yang terkoneksi dengan dirinya melalui proses berproyek yang bisa mereka lakukan secara individu maupun kelompok. Contoh belajar komunikasi, murid bisa mengkomunikasikan hasil karyanya sesuai dengan temanya dan bisa melalui pameran, sosialisasi, atau seminar kepada publik atau audiens yang akan terdampak dari karyanya. Asas trikon. Yang pertama, continue. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu. Yang kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasi konsep trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Misalnya, konsisten dalam menjalankan manajemen kelas secara terus-menerus dan berkelanjutan. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Misalnya, wawasan tentang kejujuran, kognitif, perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran, afektif, berperilaku jujur, psikomotorik. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, atau sedih. Sedangkan bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan oleh dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, Ing Matya Mangunkarso. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam, atau sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid. Yang kedua, kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Tuntutan pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional menjadi begitu sangat penting, bukan hanya bagi murid, melainkan juga bagi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan kemampuan tersebut adalah kompetensi literasi, bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain tidak mungkin dihapus. Oleh karenanya, karakter bangsa Indonesia yang didasarkan juga atas kodrat sebagai manusia, yaitu gotong royong atau bekerjasama, menjadi salah satu karakter penting yang murid dapat temukan dalam pengalaman belajarnya.
Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Trisentra pendidikan adalah tiga wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Pada keluargalah anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntut murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam perguruan ini meliputi semua jenis dan bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam ini sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai Merdeka Belajar dari saya. Mohon kiranya untuk memberikan umpan balik pada link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, tetap semangat, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.